Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, kelas 9 reguler. Hari ini pembelajarannya masih mandiri, afwan. Ya, tapi semoga meskipun pembelajarannya mandiri, tapi tidak mengurangi semangatnya untuk melihat videonya, video pembelajarannya mulai dari awal sampai akhir. Insya Allah di sela penjelasannya Ustazah ada tugas, jadi mohon diperhatikan ya. Jadi dinonton videonya bersama audionya. Jangan cuma dilihat video tapi tidak didengar audionya. Karena banyak hal-hal yang Ustazah sampaikan dan itu penting ya. Sebelum Ustazah lanjutkan, Ustazah mau review dulu materi pada pertemuan sebelumnya, pertemuan mandirinya, terkait bagaimana mengubah bentuk bilangan berpangkat pecahan menjadi bilangan dalam bentuk akar. Ya, contohnya misalnya 2 pangkat 1/3, maka bentuk akarnya adalah pangkat satunya itu di dalam, 3-nya itu di luar. Kemudian bilangan pokok 2-nya di dalam. Maka ini bacanya akar pangkat 3 dari 2 ya. Ingat pangkat 1 itu tidak perlu ditulis ya. Jadi kalau bagus tulisannya yang tepat adalah akar pangkat 3 dari 2. Contoh lainnya 4 berpangkat 3/2 ya, pangkatnya juga pecahan. Karena pangkatnya pecahan, maka bisa diubah menjadi bentuk akar. Berarti 4 berpangkat 3, nah ini 2 ya. Jadi bacanya akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3. Nah, Ustazah perlu sampaikan, ingatkan kembali bahwa kalau indeksnya di sini 2, akar pangkat 2 itu tidak ditulis. Ya, berarti yang tepat penulisannya adalah akar dari 4 pangkat 3. Jadi kalau tidak tertulis akar pangkat berapa ya, tidak tertulis, maka yang dimaksud adalah akar pangkat 2. Ya, akar pangkat 2. Akar pangkat 2 ya. Oke. Kalau sebaliknya, misalkan akar 2, maka 2 ini sendiri kan pangkatnya 1. Akarnya kalau tidak tertulis berarti akar pangkat 2. Maka bentuk pecahannya adalah 2 berpangkat 1/2. Ya, seperti itu. Ya, kemarin ada yang bingung, tidak tertulis ke akarnya Ustazah, berarti akar pangkat 2 ya. Ingat pecahannya itu penulisannya di dalam per luar ya. Dalam akar per luar akar. Jadi yang ditulis indeksnya di N itu cuma 3, 4 ke atas. Kalau 2 tidak tertulis, akar pangkat 1 itu tidak ada ya. Oke. Saya lanjut ke ya, ini penjelasannya. Ustazah mau lanjut ke tugasnya. Ustazah akan bahas tugasnya kembali. Ya, sifat bentuk akar, kemudian ya sudah ada sifatnya. Ya, Ustazah akan bahas tugasnya ya. Yang pertama, ubah menjadi bentuk pangkat ya. Berarti karena di sini yang diberikan A, B, C itu dalam bentuk akar, maka pangkatnya otomatis adalah pecahan. Berarti ingat 7, ingat dalam per luar, berarti 3 per, karena tidak tertulis maka artinya akar pangkat 2 ya, berarti 7 pangkat 3/2. Selanjutnya bagian B, di sini 4 berpangkat 1, berarti 4 berpangkat 1. Kenapa loncat? Afwan, Ustazah hapus dulu. 4 berpangkat 1/3. Selanjutnya yang bagian C, itu sudah jelas.
2 berpangkat 9/3. Ustazah sampaikan bahwa ketika kalian mendapatkan bentuk pecahan dan itu bisa disederhanakan, silakan untuk disederhanakan. Berarti 9/3, 9 bagi 3 habis dibagi, maka hasilnya adalah 3. Maka jawabannya 2 berpangkat 3. Silahkan dihitung juga. Ini masih sederhana pangkatnya ya. Jadi 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 berarti hasilnya 8. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Sederhanakanlah ya. Sederhanakanlah. Akar 45. Maksudnya di sini sederhanakan, buatlah di dalam akarnya nilai-nilai bilangan yang berada di dalam akar itu menjadi bilangan yang kecil ya, yang sederhana. Ya, jadi ini bisa gunakan sifat yang kedua. Jadi cari perkalian yang menghasilkan 45. Ya, kalian sudah tahu bahwa perkaliannya adalah 9 kali 5. Nah, kita bisa pisah menjadi akar pangkat 2 dari 9 dikali akar pangkat 2 dari 5. Akarnya 9 sendiri, akar pangkat 2-nya itu adalah 3, akarnya 5 itu bukan bilangan bulat, maka kita tulis saja akar 5. Maka hasil akhirnya adalah 3 akar 5. Kemudian bagian B, ya, kita bisa pisah menjadi, bisa juga disederhanakan dulu 18/36. Itu kan kalau pecahan bisa disederhanakan. Boleh kalian sederhanakan masing-masing dibagi 9 boleh, atau kita pakai cara yang ini juga boleh. Jadi kita pisah bentuk akarnya, akar 18 per akar 36. Nah, sudah tahu kan kalau akarnya 36 itu adalah 6. Akarnya 18 itu tidak ada, tetapi kita bisa sederhanakan menjadi 9 kali 2. Nah, selanjutnya akar 9 kita pisah dengan akar 2 per, kenapa pernya ke sana? Ya, kita hapus dulu. Ya, akar 9 kali akar 2 per 6. Ya, akarnya 9 itu adalah 3. Akarnya 2 enggak ada, tetap kita tulis akar 2 per 6 ya. Jadi jawabannya adalah 3 akar 2 per 6. Kemudian Ustazah sampaikan di sini ini masih bisa disederhanakan ya. 3 bisa dipisah menjadi 3/6 akar 2 ya. Jadi bilangan yang di luar akar itu bisa kita pisah, kemudian disederhanakan. Ini kan pecahan ya, 3/6. Masing-masing kita bagi 3 menghasilkan 1/2 akar 2. Jadi yang sudah bisa sampai di 1/2 akar 2 itu berarti sudah paham banget ya. Jadi setiap mendapatkan pecahan silakan untuk disederhanakan. Oke, selanjutnya Ustazah berikan kembali soal serupa ya. Jadi ini untuk melatih kalian agar terbiasa menyelesaikan soal seperti ini. Soalnya mirip dengan tugasnya yang kemarin, yang baru-baru saja Ustazah bahas. Ya, ini adalah soalnya. Jadi ini soalnya ya, mohon diperhatikan. Ini bisa kalian selesaikan dalam 5 menit. Kalian bisa lebih cepat atau 10 menit. Oke, jadi Ustazah berikan dulu kesempatan untuk diselesaikan nomor 1 dan nomor 2. Contohnya mirip dengan contoh yang berada di sebelah kanannya. Silahkan dikerjakan. Ustazah tetap record ya, sambil kalian mengerjakan.
Oke, ini boleh di pause, tapi Ustazah lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya. Oke, jadi silahkan. Jadi tugasnya yang pertama ini, kemudian yang kedua ini, kemudian masih berlanjut ya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke operasi hitung pada bentuk akar. Jadi Ustazah bagi menjadi penjumlahan dan pengurangan, kemudian ada perkalian dan pembagian ya. Afwan Ustazah lupa tulis pembagian di sini ya. Ya, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan silahkan disimak baik-baik. Hanya bisa dilakukan ketika bilangan yang berada di dalam akar sama. Ya, Ustazah ulangi, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar hanya bisa dilakukan jika bilangan yang ada di dalam akar itu sama. Seperti apa contohnya? Ya, misalkan 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Jadi bilangan yang berada di dalam akar itu sama-sama akar 2. Makanya di bentuk umumnya yang Ustazah tulis adalah sama-sama, kalau sama-sama akar A ya, akar A dengan akar A, yang ditambah adalah bilangan di depan akar M ditambah N, akar A. Jadi kalau misalkan dapat seperti ini, maka yang dijumlahkan adalah 2 ditambah 3, akarnya mengikut ya, akar 2. Maka hasilnya adalah 5 akar 2. Ya. Begitupun kalau pengurangan. Kalau pengurangan, contoh 4 akar 3 dikurang akar 3. Ya. Kita setelah menemukan bahwa dalam akarnya sama ya, sama-sama akar 3. Maka sisa kita kurangi bilangan yang berada di depan bentuk akar. Maka di sini ada 4 dikurang ya, kalau tidak tertulis berarti sini 1 ya. Di sini 1. 4 kurang 1, kemudian akarnya mengikut akar 3. Maka dihitung 4 kurang 1 3, akar 3. Jadi hasilnya adalah 3 akar 3. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mendapatkan soal yang di dalam akarnya berbeda? Contoh 2 akar 8 ya dikurang 2 akar 2, contoh ya. Berbeda Ustazah. Berbeda. Yang satunya akar 8, yang satunya akar 2. Apa yang harus dilakukan? Maka kita bisa menyederhanakan, yang bisa sederhana. Ya, di materi sebelumnya itu saya sudah jelaskan bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Jadi 2 akar 8, akar 8 sendiri itu merupakan hasil dari 4 kali 2. Nah, maka kita bisa uraikan kembali 2 kali akar 2, akar 4 kali akar 2. Akar 4 itu adalah 2, jadi kita keluarkan dari bentuk akarnya, 2 dikali akarnya 4 adalah 2 dikali akar 2. Jadi akar 2-nya mengikut, maka didapatkan 2 kali 2 adalah 4, 4 akar 2. Jadi ternyata 2 akar 8 itu sama saja dengan 4 akar 2 setelah kita sederhanakan. Berarti setelah sederhana, 4 akar 2 dikurang 2 akar 2. Sekarang sudah bisa dikurang. Nah, 4 dikurangi 2 adalah 2, akarnya mengikut. Berarti hasilnya adalah 2 akar 2. Kasus lainnya, kalau misalnya kalian dapat 2 akar 3 ditambah 3 akar 2. Nah, dilihat bahwa
dalam akarnya berbeda. Yang satu akar 3, yang satu akar 2. Apakah masih bisa disederhanakan? Ternyata sudah tidak bisa ya. Tidak bisa disederhanakan akar 3, akar 2 juga tidak bisa disederhanakan. Maka ini tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dikurangkan. Apa yang biasanya dilakukan? Berarti tulis ulang aja ya. Atau begitu saja hasilnya. Tidak bisa diapa-apakan ya, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Berarti seperti ini saja. Berarti jawabannya bisa ditulis ulang saja. Nah, berbeda halnya dengan perkalian dan pembagian. Untuk perkalian dan pembagian itu bentuk akar semua bisa dilakukan dengan cara di luar akar dikali dengan di luar akar, M dikali dengan N, kemudian di dalam akar dikali sesamanya di dalam akar. Contoh, Afwan bergerak kursornya, contoh. 2 akar 3. Jadi ini tidak memiliki syarat bahwa yang bilangan di dalam akarnya harus sama ya. Contoh, 2 akar 3 dikali 2 akar 2. Ya, maka kita atau Ustazah ganti deh jadi 4 ya. Supaya jelas bilangannya berbeda. Oke, berarti kita kali di luar akar dengan di luar akar ya. 2 kali 4. Kemudian untuk yang di dalam akar juga dikali. 3 kali 2. 3 kali 2. Maka diperoleh 2 kali 4 itu adalah 8. 3 kali 2 adalah 6. Maka hasilnya adalah 8 akar 6. Akar 6 apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa ya. Tidak ada bilangan yang bilangan kuadrat yang hasilnya adalah 6. Yang ada cuma 2 kali 3. Akarnya 2 tidak ada, akarnya 3 juga tidak ada. Oke. Nah, begitupun sebaliknya dengan pembagian. Ingat ya, kalau pembagian bisa dibuat menjadi seperti pecahan ya. Jadi bentuk pembagian bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Contoh 2, jangan 2 ya, 4 akar 10 misal ya per 2 akar 2. Ya, jadi ini bisa disederhanakan menjadi 4/2 ya, yang di luar akar dibagi dengan yang di luar akar, dalam akar dibagi dengan yang di dalam akar. Berarti hasilnya adalah 4/2 adalah 2, 10/2 adalah 5. Berarti hasilnya seperti ini. Ya, jadi sama saja perlakuan kita perkalian dan pembagian. Yang di luar akar dikali dengan yang di luarnya akar, ya bilangan yang berada di dalam akar dikali dengan bilangan yang berada di dalam akar. Kemudian bedanya kalau penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan ketika bilangan yang berada di dalam bentuk akar itu ada sama. Ya, kalau berbeda, kalau bisa disederhanakan silahkan disederhanakan sehingga bisa bilangannya sama, tapi kalau tidak bisa berarti sudah tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan, ya. Nah, itu terkait penjelasan operasi hitung pada bentuk akar. Ustazah ada soal? Ya, ini soalnya ya. Terusnya ini hilang, kenapa tidak hilang ya? Ya, jadi ini soalnya nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah tugasnya, silakan untuk diselesaikan. Ya, jadi kebanyakan soalnya itu tidak sama bilangan dalam akarnya. Jadi bisa disederhanakan. Contoh akar 8 kita sederhanakan dulu. Akar 8 berarti berapa kali berapa? 4 kali 2 ya. Nah, maka akarnya 4. Kita bisa pisah menjadi akar 4 kali akar 2. Nah, maka akarnya 4 itu adalah 2. Akarnya 2 ya tetap ini. Nah, sekarang berarti akar 8-nya bisa kita ganti menjadi 2 akar 2. Ingat, kalau tidak tertulis di sini Ustazah, berapa bilangan depan akarnya?
1 ya, kalau tidak tertulis berarti 1. Oke, ya sepertinya contoh yang Ustazah berikan itu sudah bisa mewakili soal yang Ustazah berikan dari nomor 1 sampai nomor 4. Ya, jadi minta tolong ketika kalian menemukan kesulitan, silahkan untuk diperhatikan kembali contohnya. Kemudian ketika kalian memutar kembali videonya, audionya didengarkan ya. Jangan hanya videonya saja yang dilihat ya, dilihat jawabannya, tiba-tiba muncul angka ini, tiba-tiba muncul angka ini, tetapi didengarkan baik-baik. Kenapa bisa ada bilangan itu muncul? Kenapa bisa ada angka itu muncul ya? Jadi silakan untuk diperhatikan audionya. Kemudian ini kan mandiri tapi tetap melalui Zoom. Kenapa? Karena kalian bisa bertanya kepada temannya. Kalian bisa bertanya kepada temannya bagaimana cara pengerjaannya. Ketika kalian bingung, ya tanya temannya yang tahu. Jangan tinggal diam, tidak mengerjakan. Nanti selesai waktunya baru bertanya ke gurunya. Ya, kan kalau selesai waktunya ada hal lain yang ingin dilakukan. Kalau misalnya sementara mengerjakan, temannya juga tidak tahu atau malu-malu sama temannya bertanya, ya silahkan bertanya kepada Ustazah Nani. Tapi mohon dengan sangat ketika kalian bertanya, diperbaiki caranya bertanya, kemudian bersabar Ki. Nah, bersabar Ki kalau misalnya Ustazah slow respon, ataukah misalnya kalian masih belum mengerti. Ustazah sudah jelaskan kalian belum mengerti. Disampaikan, afwan Ustazah, saya belum mengerti. Jangan jadinya banyak kata-katanya, ih saya enggak kerja nih itu Ustazah karena saya enggak mengerti. Ada ya hal lain yang mau saya kerjakan. Enggak bisa mak kerja Ki ya. Jadi jangan menyerah seperti itu. Ya, tetapi tetap untuk berusaha bertanya kembali dengan cara yang baik ya. Kalau misalnya ketika kalian mengerjakan, aduh moodnya ini enggak enak sekali karena susah, minta tolong istirahat dulu. Baru bisa sholat dulu ya. Kalau misalnya ini kan setelah pembelajaran ini masuk waktu asar. Nah, berarti sholat asar dulu, sudah itu silahkan ditanyakan kembali. Begitu ya. Itu saja dari Ustazah, semoga tugasnya itu bisa kalian selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Ustazah tunggu hasilnya itu paling lambat jam 4 sore ya, paling lambat jam 4 sore. Kalau ada yang mengumpulkan lebih awal itu jauh lebih baik, dan minta tolong juga diperbaiki tulisannya ya, dikasih rapi supaya Ustazah juga memeriksanya enak dilihat ya. Jadi Ustazah tidak salah paham, ini angka berapa sih? Karena beda itu Nak, kalau kita memeriksa tulisannya rapi dengan tulisannya yang sulit untuk terbaca. Jangan sampai jawabannya benar, tapi karena kurang rapi akhirnya disalahkan karena tidak jelas terbaca. Itu saja dari Ustazah. Jadi tugasnya ada tadi di slide sebelumnya yang masih berkaitan dengan tugas sebelumnya, tugas pada hari Selasa, dan tugas yang berada di layar kalian sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.